Lau kuntum ahibbaik lamma farartum ambalai. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, maka sungguh kalian tidak akan lari dari kejelekanku. Kalian tidak lari meskipun aku melempari kalian dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali hurlikna bi bahril wahdati fi kulli halin da'imaw wa sa'ati. Ya ayyuhal hawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, khususnya kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Heru Sujiharnanto selaku pengasuh Yayasan Al-Ma'ruf dan Alam Hikmah yang senantiasa kami muliakan dan yang kami taati. Kepada segenap pengurus Yayasan Al-Ma'ruf beserta Alam Hikmah yang senantiasa kami hormati, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan diri pribadi kami untuk memohon doa restu kepada panjenengan semua, agar nantinya apa-apa yang keluar dari lisan yang zalim ini dapat membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, sehingga dapat menjadikan sebagai sarana masyarakat jami'al alamin sadar fafirlu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah. Imam Ash-Shibli pada suatu ketika beliau di penjara, beliau didatangi oleh beberapa sahabatnya. Lalu para sahabat beliau mengatakan kepada Imam Ash-Shibli, "Nahnu ahibba'uk, kami adalah pecinta kamu, kami adalah pecinta kamu." Melihat hal seperti itu, beliau Imam Ash-Shibli bukan senang saat dikunjungi oleh para sahabatnya. Beliau justru marah. Beliau mengatakan, "Bohong, coba buka mulut kamu." Lalu para sahabat beliau membuka mulutnya. Kemudian Imam Ash-Shibli melempari para sahabatnya yang mengatakan bahwa mereka mencintai Imam Ash-Shibli. Kemudian para sahabat beliau setelah dilempari batu-batu kecil oleh beliau Imam Ash-Shibli, langsung lari berlarian. Lalu apa yang dikatakan oleh beliau Imam Ash-Shibli? Beliau Imam Ash-Shibli mengatakan, "Kamu bohong. Kalau kamu benar-benar mencintai kami, kalau kamu benar-benar mencintai aku,
Lau kuntum ahibbaik lamma farartum ambalai. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, maka sungguh kalian tidak akan lari dari kejelekanku. Kalian tidak lari meskipun aku melempari kalian dengan batu, karena kalian mengatakan bahwa kalian mencintai aku. Maka ketika kalian lari, maka cinta kalian adalah cinta yang palsu. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan roda kehidupan ini, adanya sebuah rasa cinta itu penting bagi diri kita semua. Cinta merupakan suatu hal yang harus ada dalam diri kita, agar nantinya dalam kehidupan ini kita dapat menjalankan tugas kehidupan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak lain aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan dengan adanya rasa cinta tersebut, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah, akan lebih ringan untuk dilaksanakan. Karena kalau orang sudah jatuh cinta, apapun yang diinginkan, apapun yang diperintahkan oleh yang dicintai, maka setinggi apapun hal tersebut, sejauh apapun hal tersebut, sesulit apapun hal tersebut untuk digapai, maka kalau dia sungguh-sungguh mencintai, itu akan berusaha ia lakukan semampu dia lakukan. Sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seorang lelaki mencintai seorang wanita, maka ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ketika ada seorang suka dengan sepak bola, maka dimanapun tim sepak bola itu akan bertanding, semampu mungkin, sebisa mungkin ia akan menghadiri pertandingan tim sepak bola tersebut. Begitu pula ketika dalam lubuk hati kita sudah ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seberat apapun itu, sesulit apapun itu, perintah Allah akan kita usahakan agar dilakukan dengan baik dan benar. Begitu pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita jauhi, karena itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya rasa cinta, maka akan menumbuhkan rasa husnudzon atau berpikir positif. Rasa husnudzon atau berpikir positif itu merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita contohkan, ketika saya benar-benar mencintai seseorang, apapun buruknya hal orang tersebut, apapun hal yang dia lakukan itu menyakiti kita, dijewit kaya apa wae, lorone kaya apa wae, sesakit apapun itu yang dia berikan kepada kita, ketika kita benar-benar mencintai dia, maka yang dia lakukan adalah hal yang menyenangkan bagi kita. Oh, aku dijewit, jiwitane rasane enak, padahal sakit. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mempunyai rasa benci kepada seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, maka akan bernilai buruk bagi kita. Ketika kita melihat tetangga kita yang kita benci, ia sholat jamaah, datang duluan,
di soft paling depan. Lalu kita dengan pikiran negatif mengajak teman yang lain untuk gosip, delok, lihatlah orang itu, dia sok-sokan jamaah paling depan. Padahal dia sholatnya saja masih ngawur. Itu kita kalau memandang seseorang dengan pandangan yang negatif. Oleh karena itu para hadirin dan pemirsa, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nanti manifestasi dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini kita manifestasikan dengan mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu sudah jatuh cinta, maka apapun yang berhubungan dengan yang dicintai, maka ia pun akan turut mencintai. Seperti kisah Qais dan Laila pada suatu ketika Qais duduk-duduk di masjid. Qais duduk-duduk di suatu tempat, lalu ia melihat seekor anjing dari kampungnya Laila. Maka ia kejar anjing tersebut melewati orang-orang yang sholat. Qais tidak ikut sholat, tetapi ia terus fokus mengejar anjing dari kampungnya Laila. Hingga ketika ia kembali lagi dari mengejar anjing dari kampungnya Laila, ia ditegur oleh orang-orang yang sholat tadi. Wahai Qais, kenapa kamu tidak ikut sholat dengan kami tadi? Lalu apa jawaban Qais? Maaf, aku tidak melihat kalian. Aku terlalu fokus mengejar anjing dari kampungnya Laila karena aku yakin dengan aku mengejar anjing tersebut maka itu akan bisa menyambungkan aku dengan Laila. Lah aku yang cinta Laila saja tidak melihat kalian sholat. Lalu sedangkan kalian ketika sholat fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala katanya, kok masih bisa melihat aku yang mengejar anjing ke kampungnya Laila. Oleh karena itu, para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku aku cinta Allah dan Rasulnya, kalau hanya mengaku saja semua bisa. Tapi kalau kita mengamalkan itu sulit, belum tentu kita bisa. Tetapi marilah dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, marilah kita perbaiki, kita tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan memanifestasi mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dirasani tanggane, dirasani kancane, difitnah kancane, kita tidak membalas dendam, tetapi kita berpikiran positif. Oh, itu temanku, itu sahabatku, hanya saja dia seperti itu agar dia dekat denganku, ia semakin akrab denganku. Oh, koncoku mari nyiram aku, ambil banyu, habis menyiram saya dengan air. Oh, mungkin dia itu tahu kalau aku belum mandi, kalau aku mungkin akan terjadi kecelakaan kalau saya tidak dibasahi, kalau saya tidak disiram air olehnya tadi, mungkin nanti saya akan perjalanan kemudian saya kecelakaan, mungkin seperti itu. Marilah kita senantiasa berpikiran positif, karena dengan berpikiran positif kita akan berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Segala salah dari awal hingga akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal hauthi radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.